Perbuatan NS mencabuli anak kandungnya sendiri menyisakan luka mendalam bagi korban. Menyikapi hal itu, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan pendampingan terhadap korban. Korban yang kini telah menginjak usia 19 tahun itu berada dalam pengawasan P2TP2A. Bahkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi korban, P2TP2A menempatkan korban di suatu tempat yang lebih aman dan nyaman mengingat Buleleng hingga kini belum mempunyai rumah aman. Penempatan korban itu dilakukan lantaran korban merasa tidak aman dan kurang nyaman berada di lingkungan keluarga. Menurut Ketua Harian P2TP2A Maderiko Wibawa, korban mengalami tekanan berat selama bertahun-tahun, hingga akhirnya beberapa hari lalu ia memberanikan diri untuk melapor. Menurut Riko, saat ini kondisi korban cukup stabil, bahkan korban mampu memaparkan secara detail kejadian yang menimpanya. Keterbukaan korban saat menceritakan kejadian itu menurut Riko diakibatkan karena kejenuhan korban yang bertahun-tahun ternodai oleh ayah kandungnya sendiri. Meski korban terlihat tegar, tim psikolog dari P2TP2A tetap melakukan pendampingan. Korban menuturkan sempat digerayangi di beberapa tempat, tidak saja di Buleleng, namun juga di luar kabupaten saat ia bekerja. Dari pengakuannya, pelaku yang juga ayah korban sangat posesif, bahkan berperilaku layaknya seorang pacar yang terus melakukan pemantauan. Setiap 3 hari sekali korban dikunjungi ke tempat kosnya untuk digauli. Kepada tim psikolog, korban mengaku awal peristiwa itu terjadi ketika ia diajak sang ayah pergi ke pantai. Saat itulah ia diraba-raba hingga akhirnya berlanjut di rumah sampai ke beberapa tempat. Tim Bali Express melaporkan.